Fore Coffee menambah modal Fore Bakery sebesar 12,16 miliar rupiah, sehingga modal ditempatkan dan di-store naik menjadi 22,16 miliar rupiah. Kolaborasi ini mencakup pemenuhan kebutuhan pelumas industri termasuk produk food grade untuk aplikasi hidrolik dan roda gigi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. PT Fore Kopi Indonesia Tbk atau Fore Coffee menyuntikkan modal baru kepada anak usahanya, Fore Bakery Indonesia. Tambahan dana ini diharapkan mampu memperkuat bisnis roti artisan yang dimiliki perseroan. Fore Coffee menambah modal Fore Bakery sebesar 12,16 miliar rupiah, sehingga modal ditempatkan dan di-store naik menjadi 22,16 miliar rupiah. Dengan kepemilikan saham 99,96% di Fore Bakery, perusahaan induk praktis menguasai penuh anak usahanya itu. Sementara 0,04% sisanya dikuasai Fore International Pte Ltd yang juga bagian dari grup Fore Coffee. Sekretaris perusahaan Fore Coffee Denny Ngadimin mengatakan suntikan modal ini dilakukan untuk mendukung operasional Fore Bakery. Dana segar itu diharapkan mampu mendorong kinerja bisnis anak usaha sehingga bisa berkontribusi positif bagi induk usaha. Menurut Denny, tambahan modal menjadi bagian dari strategi ekspansi Fore Coffee di luar lini minuman kopi. Sepanjang semester pertama 2025, Fore Coffee mencatat pendapatan 662 miliar rupiah atau naik 47% dari tahun lalu yang sebesar 451 miliar rupiah. Perseroan juga berhasil mencatat pertumbuhan harga saham signifikan sejak melantai di bursa pada April 2025 dengan harga Rp188 per saham. Kini saham Fore Coffee diperdagangkan di level Rp505 per saham dengan nilai kapitalisasi pasar mencapai Rp4,9 triliun. Berbagi sumber, IDX Channel. Pemirsa, harga saham PT Industri dan Perdagangan Bintrako Dharma Tbk mencatatkan lonjakan signifikan dalam beberapa hari terakhir. Peningkatan ini disebabkan beredarnya rumor bahwa Cars akan berekspansi ke bisnis kendaraan listrik dan menjalin kerjasama dengan raksasa teknologi Huawei. Pada penutupan perdagangan Rabu kemarin, saham Cars berhasil melesat sebesar 17,65% dari harga Rp119 per saham menjadi Rp140 per saham. Dalam sebulan terakhir, saham ini sudah melonjak hingga 79,49%, menunjukkan antusiasme kuat dari investor akan prospek perusahaan. Ramai dikabarkan bahwa Cars tengah menjajaki ekspansi ke bisnis kendaraan listrik dengan menggandeng Huawei sebagai mitra strategis. Kolaborasi ini dinilai berpotensi mengakselerasi penetrasi Cars di pasar kendaraan listrik yang tengah berkembang pesat. Lonjakan harga saham Cars mencerminkan optimisme investor terhadap langkah strategis perusahaan ini. Jika ekspansi kendaraan listrik dan kemitraan dengan Huawei terrealisasi, kinerja dan nilai perusahaan diprediksi akan meningkat tajam ke depan. Dengan peluang besar di sektor kendaraan listrik, PT Bintrako Dharma berpeluang memperkuat posisi di industri otomotif nasional. Berbagi sumber, IDX Channel. Pemirsa, PT Lautan Luas Tbk terus memperkuat portofolio bisnisnya dengan menandatangani Memorandum of Understanding bersama PT Pertamina Lubricants, di mana kerjasama ini menjadi awal penjajakan kolaborasi dalam pengembangan produk specialty chemicals dan juga pelumas. Kolaborasi ini mencakup pemenuhan kebutuhan pelumas industri termasuk produk food grade untuk aplikasi hidrolik dan roda gigi. Selain itu, kerjasama ini juga menargetkan pengembangan metal working fluid yang memiliki potensi besar untuk dipasarkan kembali oleh Lautan Luas. Langkah ini menunjukkan keseriusan Lautan Luas dalam menggandeng anak perusahaan Pertamina guna menciptakan sinergi bisnis yang saling menguntungkan di sektor pelumas dan kimia khusus. Harapannya kerjasama ini membawa nilai tambah dan peluang pertumbuhan bagi kedua perusahaan. Dengan masuknya kerjasama strategis ini, Lautan Luas optimis dapat memperluas pangsa pasar sekaligus meningkatkan kapasitas dan inovasi produk specialty chemical. Langkah ini juga mendukung target perusahaan dalam memperkokoh posisi di industri pelumas dan kimia di Indonesia.
Kolaborasi strategis antara Lautan Luas dan Pertamina Lubricants menjadi langkah penting yang menunjukkan komitmen kedua perusahaan dalam menghadapi tantangan dan peluang industri kimia dan pelumas. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan pemirsa, kami hadirkan informasi seputar IHSG pada penutupan perdagangan sesi pertama hari ini. Pemirsa, Kamis 28 Agustus 2025, IHSG terpantau mengalami penguatan 0,84% atau 66,9 poin ke 8.003,1. Sempat menyentuh level tertingginya di 8.022,7, level terendahnya di 7.941,9. Sementara itu pemirsa, dari jajaran top gainers, ada Toba yang menguat 5,3%, kemudian DSSA menguat 3,8%, BSBK menguat 29,5%, kemudian MDKA menguat 4,1%. Dari top losers pemirsa ada Wifi dengan pelemahan 3,9%, Aman Mineral melemah 2,7%, Suri melemah 1,5%, dan Film melemah 2,3%. Dari pergerakan sektoral pemirsa, penguatan dipimpin oleh sektor industri dengan kenaikan 2,8%, disusul teknologi dengan kenaikan 2,5%, sementara itu kesehatan menguat 1,5% dan infrastruktur melemah 0,1%. Pemirsa, pemerintah terus mendorong ekonomi kreatif menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai salah satu sektor yang banyak menyerap tenaga kerja, pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun peraturan daerah terkait dengan pembentukan kelembagaan ekonomi kreatif. Pemerintah terus mendorong ekonomi kreatif menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor ekonomi kreatif yang termasuk dalam 8 misi Astacita Presiden Prabowo diakui menjadi salah satu sektor penyerap tenaga kerja terbanyak, khususnya bagi generasi muda. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsha menyebut dalam pengembangan ekonomi kreatif diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, OJK, bahkan pihak swasta dan media. Karena Kementerian Ekraf mendorong segenap stakeholder provinsi maupun kabupaten kota untuk dapat menyusun peraturan daerah terkait pembentukan kelembagaan ekonomi kreatif. Kami mendorong segenap stakeholder provinsi, kabupaten kota untuk dapat menyusun peraturan daerah terkait pembentukan kelembagaan ekonomi kreatif jika Bapak Ibu berkenan. Kehadiran regulasi ini akan memperkuat serta mempercepat terbentuknya kelembagaan ekraf di daerah sekaligus memberikan landasan hukum yang jelas agar mampu berkembang ekraf untuk membantu Bapak Ibu menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi di daerah. Kehadiran regulasi diyakini akan memperkuat serta mempercepat terbentuknya kelembagaan ekonomi kreatif di daerah sekaligus memberikan landasan hukum yang jelas agar mampu berkembang. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.